Halo semuanya teman-temanku Aries. Bagaimana kabar kalian di sana? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Tercukupkan akan segala kebutuhannya dan dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Oke? Ketemu lagi dengan Kak Tere Wijaya dalam General Reading, Love Reading di bulan Agustus tahun 2021. Tema readingan kali ini kabar mantan gitu ya. Oke, sifat dari readingan ini sangat universal, jadi tidak akan semuanya bisa pas gitu ya dengan kondisi mantan kalian gitu ya. Jika kalian menginginkan yang lebih pas lagi energinya, silakan personal reading ya. Personal reading itu berbayar ya. Kalau berminat bisa langsung saja chat, nomor WA-nya sudah ada di story YouTube channel ini gitu ya. Oke, aku juga mau say thank you untuk kalian semuanya yang sudah personal reading bersama dengan Kak Tere. Sudah membeli produk-produk yang aku tawarkan di story YouTube channel ini, dan juga yang selalu menonton gitu ya setiap readingan yang aku buat gitu. Aku berharap setiap readingan yang aku buat membawa manfaat bagi kalian ya, baik kecil maupun besar gitu ya. Oke teman-teman, begitu aja disclaimernya. Aku akan langsung mulai saja readingannya untuk kalian semuanya. Aku tarik energi mantan kalian dulu ya secara universal. Gimana sih keadaan dia gitu ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Aku shuffle dulu kartunya. Bagaimana kabar mantan Aries di bulan Agustus tahun 2021? Bagaimana kabar mantan Aries di bulan Agustus tahun 2021? Oke, wow. Ya, oke. Kenapa Kak Tire kok gitu ya? Oke, ada yang masih berpengharapan nih sama kamu, teman-temanku Aries. Wah, ya. Oke. Energi mantan kalian berada di kartu yang paling tengah ya. Nomornya 16, gambarnya bintang. Aku melihat mantan kalian tuh masih memiliki pengharapan loh sama kalian untuk bisa kembali menjalin hubungan yang baik, hubungan yang mesra gitu ya. Namun di sini dia juga paham jika tidak mudah untuk kembali gitu. Walaupun keinginannya itu di dalam dirinya sangat kuat gitu ya. Banyak hal-hal yang harus dikesampingkan gitu oleh dia, terutama egonya gitu ya, terutama gengsinya gitu. Dimana di saat mantan kalian ini berkumpul gitu ya dengan teman-temannya, dengan lingkungan sosialnya, mungkin dengan orang-orang terdekatnya gitu, ada yang nyeletuk gitu. Ketika ada yang nyeletuk, kamu masih kangen ya sama mantanmu itu, ya sama kalian maksudnya gitu loh. Dia seolah-olah tuh
apa ya, berbohong gitu, tidak jujur gitu. Dia seolah-olah tuh bilang, oh enggak, aku enggak kangen dia, aku sudah move on, padahal masih belum, dia masih belum move on dan move off dari kamu gitu ya, masih berpengharapan gitu loh agar bisa suatu hari nanti bisa komunikasi lagi, bisa menjalin hubungan seperti dulu ya. Tapi aku nggak tahu bagaimana sih apa ya, keinginan kamu gitu, apakah sama dengan mantan kamu ini, sama-sama ingin kembali gitu ya, atau dia hanya berpengharapan sendiri ya gitu ya. Dijawab ya di kolom komentar gitu ya. Oke, kalau kalian sudah komentar, tulis komentar, jangan dihapus gitu ya, karena aku mau buka tuh tiba-tiba komentar ini tidak tersedia. Nggak apa-apa gitu, asalkan positif, asalkan kalimatnya itu pantas, nggak apa-apa gitu ya, jangan dihapus gitu. Oke, di kartu selanjutnya ya, mantan kamu tuh masih memikirkan gitu ya, ide gitu, bagaimana sih caranya kembali kepada teman-teman Aries ini gitu ya. Dia lagi mencari inspirasi gitu ya, dia sedang mencari cara, mencari celah gitu, bagaimana bisa masuk kembali ke dalam hidup kamu gitu ya, entah kamu harapkan atau enggak sih gitu ya. Oke, aku melihat juga mantan kamu di dalam hubungan yang mungkin saat ini masih berlangsung gitu ya, atau sudah putus gitu ya. Jadi setelah putus dari kamu, aku lihat dia berhubungan dengan orang lain, dan entah hubungannya dengan orang lain ini, dengan orang baru ini masih berlanjut atau sudah break, sudah putus. Aku lihat dia juga dimanfaatkan gitu ya oleh pasangan barunya. Ini pemanfaatannya bisa macam-macam gitu ya, bisa dalam hal materi, seksualitas, ataupun dari sisi karir, usaha, atau bisnis gitu ya. Oke, ada kerugian gitu ya. Dia mantan kalian tuh merasa mengalami kerugian gitu ya, baik materi atau non materi di sini. Ya, aku lihat ini adalah tuaian ya. Oke, ini mantan kalian lagi menuai sesuatu gitu ya, yang dimana tuaian itu hasil dari perbuatannya sendiri gitu ya. Hasil ini kartu nomor 37 itu membicarakan tentang karma gitu ya. Mantan kalian mungkin sedang menjalani proses karma di sini, entah karma baik ataupun karma buruk ya, sesuaikan aja gitu ya. Kita belajar untuk selalu berpikir positif gitu ya. Ya, semoga mantan teman-teman Aries ini sedang menjalani karma-karma baiknya gitu ya. Oke, dimana gitu ya, ada keinginan, ada harapan gitu ya di dalam dirinya untuk masa depannya. Dia ingin memiliki kestabilan ya, dia ingin memiliki sebuah rumah tangga. Capek gitu ya, berhubungan terus tapi tidak ada masa depannya gitu ya, berhubungan dengan seseorang berganti-ganti tapi nggak bisa komit gitu. Ada rasa kelelahan di sini, dan mantan kalian sebenarnya tuh ingin gitu ya memutuskan gitu, kalau dia itu sudah mau sama satu orang aja gitu, nggak mau ganti-ganti pasangan lagi. Dia ingin memiliki kestabilan dalam hubungan. Dia tuh merasa sudah waktunya lah aku tuh alim gitu ya, nggak jadi player lagi gitu ya, nggak gonta-ganti pasangan. Aku ingin sudah waktunya lah aku tuh punya rumah tangga, punya suami atau istri gitu ya, punya anak-anak gitu ya. Mantan kamu tuh sudah sadar bahwa dia tuh butuh pasangan yang bisa mengarahkan dia pada masa depan gitu ya. Oke, seperti itu. Dan di kartu selanjutnya aku lihat dia saat ini sudah lebih spiritualis gitu ya, lebih banyak hening, lebih banyak
merenungkan gitu ya segala hal yang terjadi dalam hidupnya, segala hal yang telah dia ucapkan, perbuat ataupun pikirkan. Dia mulai beranjak menjadi lebih dewasa di sini ya, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, walaupun tidak serta-merta ya, ada prosesnya di sini ya. Pada akhirnya dia menyadari bahwa yang dibutuhkan dalam sebuah hubungan yang dia inginkan yang dia ingin dapatkan dari seorang pasangan itu adalah cinta, adalah ketulusan gitu ya. Mungkin lepas dari kamu dia tidak menemukan kenyamanan, atau dia kurang menemukan kenyamanan, atau dia mungkin seperti diperdaya oleh pasangannya sendiri. Dia tidak menemukan ketulusan, mungkin cinta, ketulusan, dan juga perhatian gitu ya, yang kenyamanan juga tuh hanya bisa didapatkan dari kamu, teman-temanku Aries gitu ya. Oke, dimana dia selama ini setelah break dari kamu, setelah putus dari kamu, sudah tidak ada komunikasi, dia merasakan hambar gitu ya di dalam setiap hubungan yang dijalani gitu ya. Dimana seperti yang aku katakan, dia telah mengalami fase kehilangan di sini. Mungkin dia merasa bahwa kehilangan terbesar dia adalah kamu gitu ya. Dia menyesal telah menyia-nyiakan kamu di sini ya. Ada rasa penyesalan ya, ini kartu penyesalan juga keluar. Di masa lalu mungkin dia ataupun ya mungkin dia atau kamu ya, di sini energinya bisa terbolak-balik, itu telah melukai gitu ya, melukai pasangannya terlalu dalam sehingga membuat trauma itu muncul, sehingga membuat ada jarak gitu, ada benteng yang cukup kuat entah dari sisi kamu atau sisi dia di sini, yang itu membuat dia agak sulit gitu, atau butuh waktu yang cukup lama untuk bisa ini mewujudkan harapannya untuk bisa memiliki hubungan dengan kamu kembali gitu ya, hubungan yang baik-baik saja. Dimana emosi dia saat ini sedang sangat labil gitu ya, sedang mudah stres gitu ya, mudah overthinking gitu ya, energinya agak condongnya ke arah yang negatif gitu ya. Oke, kamu bisa mendukung gitu ya mantan kamu ini lewat energi positif kamu jika kamu mau gitu ya. Aku cuma menyarankan aja ya, tidak mewajibkan ya, agar energi dia itu agak lebih ringan gitu ya. Kalau kita itu batinnya penuh dengan penyesalan gitu ya, itu akan memberatkan. Apalagi situasi mantan kamu itu kan sedang berada dalam situasi karma gitu ya, entah karma baik atau karma buruk di sini. Kita lihat di kartu selanjutnya. Jika kamu lebih bisa memaafkan dia, energi dia akan lebih ringan lagi ya. Kamu nggak usah berkata ya aku maafkan kamu, kamu cukup batin aja gitu ya. Kamu katakan di dalam hati kamu, aku memaafkan kamu mantanku, namanya siapa disebutkan gitu ya. Dia akan bisa merasakannya ya. Oke. Jika readingannya aku baca agak negatif gini, kartunya mesti lompat-lompat semua, nggak bisa satu-satu ya, agak berat memang. Maka dari itu aku mengharapkan kalian bisalah memberikan maaf gitu ya, atau memberikan energi positif gitu ya pada mantan kalian ini gitu. Kita lihat di kartu selanjutnya aja ada apa sih. Oke, aku rasa cukup ya. Seperti yang aku katakan, kalian berdua itu punya koneksi ya, punya ikatan. Jadi ketika kamu ya
kamu hanya berucap aja dalam batin, aku memaafkan kamu, atau berkata semoga ya kamu mantanku, sebutkan namanya, berbahagia gitu. Dia akan bisa merasakan gitu loh ya, walaupun dia nggak tahu gitu dari mana ketenangan itu muncul. Jadi ketika kamu memberikan atau mendukung dia dengan afirmasi yang positif gitu ya, dengan pengharapan yang baik gitu, dengan niat yang baik, dia bisa merasakan gitu. Merasakannya gimana Kak? Ya dia akan jauh lebih tenang ya, dia akan merasa hatinya tuh tiba-tiba damai gitu ya, hatinya tiba-tiba dia merasakan ada kegembiraan, ada sukacita gitu ya. Oke, seperti itu ya. Saat ini memang ini adalah kartu klarifikasi gitu ya, bahwa seperti yang aku katakan bahwa mantan kamu ini sedang dalam situasi karma gitu ya. Dia merasa terbelenggu oleh karmanya sendiri, dimana sorry bentar ya, jatuh. Oke. Dimana ada keinginan, ada harapan dia untuk bisa lekas ya, keluar atau segera terbebas dari proses karma ini gitu ya. Ada keinginan untuk kembali berbahagia gitu ya, dimana ya saat ini memang kekalutan hatinya dia lampiaskan dengan kesenangan-kesenangan duniawi ya, aku sebutkan. Tapi kalian dengan melihat gambar ini ya, gambar di kartu ini dan kata-katanya, kalian lebih paham lah maksudku. Aku tidak akan mengucapkan ya maksudnya kesenangan duniawi itu kan kalian paham lah dengan lihat gambar kartu ini ya. Jadi dia melampiaskan dengan ya kehidupan bebas gitu ya, entah ini cowok ataupun cewek sama aja gitu ya. Oke, mantan kamu nih butuh seseorang yang bisa mengarahkan dia ke lingkungan yang lebih positif, lingkungan pergaulan yang lebih positif. Kalau dia terus berada dalam situasi lingkungan sosial yang kurang bersahabat, yang sama-sama negatif atau lebih negatif gitu ya, dia akan terus dalam siklus karma dan akan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa berbahagia dan benar-benar bisa berbahagia gitu ya. Kita lihat di kartu selanjutnya. Oke, ya harus ada seseorang gitu ya, orang terdekatnya yang bisa membimbing dia gitu ya. Tidak harus kamu, jika kamu tidak berkenan gitu. Mungkin kamu bisa memberikan saran ini kepada sahabat terdekatnya atau orang-orang terdekatnya untuk bisa mengembalikan dia ke lingkungan yang lebih positif gitu ya, agar dia pun pelampiasan emosinya gitu ya, pelampiasan kekalutan hatinya tuh tidak diarahkan ke hal-hal yang bersifat duniawi, tapi harus ke spiritual gitu ya, agar dia tuh proses karmanya tuh lekas selesai gitu ya. Dimana proses karma ini seharusnya gitu ya membuat dia itu lebih bisa memahami gitu, lebih bisa memaafkan gitu ya dirinya sendiri, karena ada penyesalan yang amat berat di sini yang dia pendam sendiri gitu ya. Mungkin rasa bersalah ini bermula gitu ya dari kalian gitu, dari hubungan kalian yang tidak bisa tidak bisa terwujud sesuai dengan keinginan dia atau ekspektasi dia gitu ya, dimana ada ekspektasi yang terlalu besar di sini ya, terlalu dalam juga, entah di dalam diri kamu atau di dalam diri dia. Tapi kalau aku lihat sesuai dengan energi yang terbaca di sini, ekspektasi yang datang terlalu besar dan dalam ini pada energi mantan kalian ini gitu ya,
Mungkin dia mengharapkan ketika berhubungan dengan kamu bisa ke jenjang yang lebih serius, tidak putus, tapi apa kata gitu ya. Ketika entah kalian atau dia yang minta putus, seakan-akan dia nggak bisa, seolah-olah dia tuh nggak bisa berbuat apa-apa untuk menyatukan hubungan ini kembali gitu. Ada rasa kesedihan juga gitu ya, dimana ini berbicara tentang kenyamanan gitu ya. Walaupun dia bergonta-ganti pasangan gitu ya, sebaik apapun dan apapun kelebihan pasangan-pasangan barunya dibandingkan kamu, tapi kenyamanan itu tidak bisa dibohongi. Kenyamanan itu ada saat dia bersama kamu gitu ya. Oke, dimana saat ini dia merasa terjebak atau merasa tidak bisa berbuat apa-apa selain ya sudah gitu loh. Kalau memang hidupku kayak gini ya sudah, aku mau nikmati aja gitu ya. Jadi ada pelampiasan di sini, dan pelampiasannya itu sangat disayangkan ke arah condongnya ke arah yang bersifat kesenangan duniawi gitu ya. Dan itu semakin menjauhkan dia dari jati dirinya dan dari Tuhannya gitu ya. Oke, kita lihat gitu ya teman-teman, ada zodiak apa aja yang hadir dalam readingan kali ini gitu ya. Waktu itu di kolom komentar ada yang tanya gitu, Kak, kalau misalnya zodiaknya tuh nggak pas tapi energi yang kakak baca tuh pas, gimana, resonate apa enggak? Resonate gitu ya, ini nggak ada pengaruhnya, cuma energi misalnya ada energi kartu Taurus, Cancer, itu energi yang dominan gitu ya. Bisa juga walaupun mantan kamu itu nggak energinya ada di kartu zodiak ini, namun mungkin Sun, Moon, Venusnya itu ada zodiak Cancer, Taurus, atau zodiak yang terbaca dalam readingan kali ini gitu ya. Kamu harus cek dulu gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu. Jangan berpatokan hanya pada zodiak. Kalau zodiaknya nggak cocok, berarti bukan energi mantan kalian gitu. Jangan ya, ini soalnya energinya universal gitu ya, bijaksana ya. Oke, zodiak apa yang ada dalam readingan ini? Oke, aku pilih aja acak ya. Ada energi dari zodiak Scorpio di sini ya. Oke, terus ada energi dari zodiak Aquarius ya. Terus ada energi dari zodiak kalian sendiri, Aries gitu ya. Oke, terus ada zodiak dari Scorpio lagi ya. Wow, energi Scorpio sangat kencang, atau energi air ya, elemen air. Ada Cancer, Pisces, dan Scorpio, tapi energi Scorpio-nya sangat kuat gitu ya. Terus ada energi dari elemen udara, Aquarius, Libra, dan Gemini, tapi kuatnya di Aquarius. Terus ada energi dari zodiak api, elemen api, ada Aries, Leo, dan Sagittarius, tapi condongnya kuatnya di Aries ya. Oke teman-teman, ini aja readingannya dari Kak Tere Wijaya. Semoga apapun yang aku ucapkan kalian bisa memahami dan bisa bermanfaat ya untuk kalian. Sampai jumpa, bye bye, salam bahagia ya teman-teman.